Salam, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Bahagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama-sama diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca, mari kita mohon pertolongan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena kasih setiamu, Engkau dapat mempertemukan kami di dalam Renungan Harian Toraya hari ini. Sebelum kami membaca firman-Mu, kami mohon Tuhan melalui kuasa Roh Kudus akan menuntun, menyertai kami, sehingga firman yang kami akan baca dapat mengambil bagian di dalam hati dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ampuni segala dosa kami, dan berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-29. Judul perikop kita, kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi
karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikian firman Tuhan. Amin. Yang akan menjadi tema perenungan kita, yaitu dijawab dengan tenang. Dijawab dengan tenang. Di Pebali Melo. Jika seseorang menuduh kita dengan tuduhan yang tidak benar, itu berarti fitnah. Dan tentu kita akan memberi reaksi, karena memang tidak ada orang yang rela menerima fitnah. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Demikian ungkapan yang sering kita dengar. Orang-orang Yahudi berusaha membunuh Yesus karena dua tuduhan, yaitu melakukan penyembuhan pada hari Sabat dan menyebut dirinya sebagai anak Allah. Tuhan Yesus sama sekali tidak menampakkan reaksi kemarahan terhadap tuduhan tersebut. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjawabnya dengan amat tenang. Dia menjelaskan tentang misteri kesatuan Bapa dengan Anak. Karena kesatuan itu, sehingga Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu yang tidak berasal dari Bapa. Bapa mengasihi Anak, sehingga Anak memiliki segala sesuatu yang dimiliki Bapa, dan Anak dimungkinkan melakukan semua yang dilakukan oleh Bapa. Sungguh, suatu jawaban yang berwibawa jika dibaca sampai selesai. Memang tidak dimunculkan lagi bagaimana reaksi orang-orang Yahudi. Tetapi memang jawaban Yesus yang amat tenang itu minimal telah meredam orang-orang Yahudi yang hampir saja melampiaskan kemarahan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang kasih, Tuhan Yesus mengajar kita menghadapi setiap situasi dengan tenang. Serumit apapun masalah, apabila dihadapi dengan tenang, akan menemukan jalan keluar. Sebaliknya, apabila dihadapi dengan emosional, justru masalah bisa semakin rumit. Jadi, jikalau ada tuduhan, cobalah jawab dengan tenang. Semoga jawaban itu adalah solusi yang tepat. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memberikan lagi kesempatan yang indah bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan menanam baik firman ini di dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami
untuk senantiasa tenang, sabar dalam menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menuntun dan menyertai kami, sehingga kami menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala mara bahaya, pencobaan, sehingga kami senantiasa hidup sebagai anak-anak yang Engkau kasihi dan akan menjadi saksi dimanapun kami berada. Inilah ungkapan syukur doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.